Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menghadiri apel gelar pasukan operasi Lilin 2022. Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mengikuti apel gelar pasukan operasi Lilin 2022. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana prasarana. Dengan demikian diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal dan sinergi sehingga perayaan Natal 2022 serta Tahun Baru 2023 Nataru mampu berjalan dengan kondusif. Peserta apel gelar pasukan dan para hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia sudah terkendali, sehingga pemerintah memberikan kelonggaran berbagai aktivitas masyarakat termasuk Nataru dengan menetapkan seluruh wilayah berada pada PPKM level 1. Momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di setiap penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan sehingga tentunya berimplikasi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Hal tersebut sebagaimana hasil survei dari Kemenhub bahwa diperkirakan akan ada 44,17 juta orang melakukan pergerakan pada Nataru tahun ini. Oleh sebab itu, Polri dengan dukungan TNI, KR, pemerintah daerah, mitra Kamtibmas, serta stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi Lilin 2022 selama 11 hari, mulai 23 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, serta dilanjutkan dengan kegiatan rutin ditingkatkan mulai 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2023. Operasi Lilin 2022 terdiri dari total 166.322 personel gabungan yang ditempatkan pada 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan, dan 89 pos terpadu guna mengamankan 52.636 objek pengamanan. Sebagai hal tersebut tentunya dipersiapkan dalam rangka pengamanan kegiatan Nataru agar masyarakat merasa nyaman dan aman sebagaimana perintah dari Presiden Joko Widodo, yaitu saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Natal dan Tahun Baru ini betul-betul disiapkan agar masyarakat merasa nyaman dan juga aman. Peserta apel gelar pasukan dan para hadirin yang saya banggakan. Selanjutnya pada sisi keamanan terdapat beberapa potensi gangguan yang juga perlu diwaspadai, seperti kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas jalan dan penyeberangan antar pulau, serta kepadatan bandara, terminal dan pelabuhan.
Pastikan tidak ada penumpukan kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dengan menambah jumlah kapal, memanfaatkan pelabuhan alternatif, dan menyediakan kantong parkir yang memadai. Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi umum di bandara, terminal, dan pelabuhan, maka lakukan pengaturan jadwal keberangkatan, dorong pembelian tiket secara online, dan lakukan pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait guna mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang. Selain itu, intensifkan patroli jalan kaki dalam rangka sosialisasi prokes dan mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya, terkait kejahatan konvensional, berdasarkan ANEF tahun 2021, kejahatan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, didominasi oleh jenis kejahatan konvensional. Melihat hal tersebut, tingkatkan patroli pada daerah rawan dan objek vital, serta lakukan sosialisasi guna meningkatkan standar keamanan di lingkungan dan tempat tinggal, terutama kepada masyarakat yang akan bepergian. Ancaman terorisme juga menjadi potensi gangguan yang serius. Lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah yang berpotensi menjadi target serangan teror. Kemudian, terkait ancaman bencana alam, persiapkan tim tanggap bencana, tim rehabilitasi, dan sarana prasarana pendukung, disertai penguatan edukasi tanggap bencana kepada masyarakat. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah terkait pengendalian ketahanan pangan dan BBM. Lakukan monitoring di lapangan bersama Satgas Pangan dan stakeholder terkait guna memastikan ketersediaan pasokan pangan. Himbau para pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan atau penahanan stok yang tentunya dapat menyebabkan kelangkaan maupun kenaikan harga. Apabila terdapat upaya spekulan, lakukan gabung secara prosedural, namun jangan sampai mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan di lapangan. Begitu juga dengan BBM, lakukan koordinasi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait guna memastikan ketersediaan stok BBM, serta pastikan berbagai layanan Pertamina yang disiapkan dapat melayani masyarakat dengan baik. Kemudian khusus pengamanan ibadah Natal, pastikan setiap lokasi ibadah dilakukan sterilisasi, melibatkan TNI, BNPT, Jibom, Brimob, K9, dan Densus 88. Selain itu, melibatkan juga elemen masyarakat termasuk ormas keagamaan dalam pengamanan ibadah Natal sebagai wujud toleransi beragama. Pada pengamanan objek wisata, akses jalan menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan dengan menyediakan lokasi parkir dan pengaturan jalur keluar masuk yang baik, serta himbau wisatawan agar mematuhi prokes. Khusus objek wisata alam, siagakan tim tanggap bencana guna mengantisipasi terjadinya bencana. Sedangkan pada pengamanan perayaan malam tahun baru, lakukan pengetatan izin kegiatan keramaian dengan melakukan asesmen bersama dengan penyelenggara dan stakeholder terkait. Peserta apel, pasukan, dan hadirin yang saya hormati, perlu saya garis bawahi, keberhasilan pengamanan operasi lilin 2022 merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita selesaikan.
Oleh sebab itu, kepada seluruh personel pengamanan agar senantiasa memperkuat sinergitas dan soliditas selama pelaksanaan tugas. Saya yakin dengan sinergitas dan soliditas yang baik, maka masyarakat dapat melaksanakan ibadah Natal dan dengan hikmat serta merayakan tahun baru dengan penuh sukacita. Peserta apel gelar pasukan dan para hadirin yang berbahagia. Kepada seluruh personel pengamanan, saya berpesan, jadikan pengamanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan. Oleh karena itu, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan pahami tugas maupun fungsinya masing-masing sesuai rencana operasi dengan mengedepankan langkah prediktif serta deteksi dini. Saya juga berpesan agar rekan-rekan senantiasa menjaga kesehatan dan terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah. Tanamkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Terakhir, sebelum penutup amanat, saya ingin mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Wujudkan Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Demikian amanat saya. Selamat bertugas dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta perlindungan kepada kita dalam menjalankan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Jakarta, 22 Desember 2022. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Jenderal Polisi.